Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai mengenal stock and flow di Pacing PLN. Ini panduan dasar untuk level dan rate untuk simulasi sistem. Bersama saya, Nastri, di pembelajaran tutorial hari ini. Oke, mengapa harus CLD saja tidak cukup? Nah, pernahkah Anda merasa causal law diagram itu terlalu abstrak? Karena membantu kita hanya melihat hubungan, tetapi stop and flow memberikan presisi. Ya, kalau causal loop itu banyak kan hanya untuk berbentuk kualitatif saja. Nah, kuncinya adalah stock and flow adalah langkah pertama yang krusial sebelum menjalankan simulasi komputer karena mendefinisikan tipe variabel secara spesifik. Nah, ini contohnya ya. Ada birth dan population, jadi ada kelahiran dan juga ada populasi untuk yang causal law diagram. Lalu kalau stop and flow itu bentuknya seperti ini, ya. Dia ada cloud dan di sini ada population. Jadi tengah-tengah adalah body. Oke, selanjutnya apa sih stop atau level? Stop mewakili akumulasi dalam sistem pada titik waktu tertentu. Bayangkan, ini sebagai bak mandi yang menampung air. Karakteristiknya, stok itu statis jika berhenti kalau menghasilkan perilaku yang sistem. Ada contohnya yaitu populasi ataupun juga uang digital. Ini contohnya ya, ada inflow, stok, dan outflow. Berikutnya definisi flow atau rate. Flow adalah variabel yang menyebabkan stok jadi berubah seiring waktu. Jika stok adalah bak mandi, flow adalah keran atau lubang pembuangan. Ya, di sini lihat ada rate inflow, itu berarti kerannya. Outflow berarti itu lubang pembuangannya. Perlu diingat, flow dinyatakan dalam satuan waktu per waktu, misalnya liter per menit kalau untuk bak mandi. Ya, langkah teknis untuk menggambarkan dimensi. Ya, kalau untuk dimensi ada yang namanya box variabel yang untuk membuat top seperti membuat variabel potensial customer. Ini stok ya. Lalu ada flow. Flow itu tulisannya flow atau di sini trade. Klik icon red atau icon flow, lalu klik dari ruang kosong ke arah stok. Kita arahkan untuk membuat aliran masuk. Nanti akan ditampilkan. Misalkan kita akan membedah tentang customer. Di sini kita akan melihat bagaimana awareness kesadaran produk menggerakkan calon pelanggan menjadi pelanggan tetap. Contoh variabelnya ada 3, ada potensial, itu adalah stok, customer juga stok, lalu ada new customer, itu adalah stok. Bagaimana tampilannya? Saya akan buka tampilannya. Tampilannya akan saya buka untuk ya customer. Nah, di sini jadi ada potensial customer dan ini customer. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui untuk flow itu adanya di sini. Ini namanya flow dan ini adalah S. Ini namanya stok. Nah, ini di sini stok itu jadi flow. Misalkan kalau kita buat misal gini, saya akan klik misalkan di sini kelahiran, lalu di sini populasi. Sorry, kita kliknya populasi. Nah, populasi. Nah, enter. Baru kita akan masukkan. Jadi yang mendukung populasi adalah kelahiran. Jadi kita klik di sini cloud, lalu kita arahkan ke populasi. Nah, di tengahnya kita klik ke kelahiran. Nah, oke. Ini lalu enter. Jadi untuk mendukung populasi adalah kelahiran. Lalu untuk kelahiran juga
populasi juga yang mendukungnya adalah kita klik ke sini, yang menguranginya yaitu kematian. Nah, jadi ini ya, ini adalah kalau kita klik stok, ini stoknya yang populasi, lalu kita coba untuk flow-nya adalah ini, klik tampilannya dari kelahiran dan ini kematian. Oke, nanti akan saya tampilkan untuk cara-caranya ya, dengan menggunakan studi kasus. Oke, kita kembali lagi. Nah, bagaimana kita memahaminya? Nah, memahami logika aliran. Misalkan gini, iklan itu adalah meningkatkan awareness. Nah, iklan sini. Jadi, yang kemudian memicu aliran new customer. Ini ya. Jadi, inputnya awareness, lalu outputnya adalah new customer, akan menunjukkan pelanggan baru. Jadi, pelanggan baru tidak muncul dari ketiadaan mereka berpindah status ini untuk logika alirannya bagaimana. Ya, tadi yang saya contohkan tadi. Jadi kayak kelahiran, populasi, dan kematian. Nah, cek pemahaman ya. Silakan dicek stok itu apakah masuk ke software, apakah ke proses, atau apa. Silakan cek pemahaman. Saya kasih waktu 1 menit. Oke Bapak Ibu, sudah selesai belum ya? Saya rasa cukup ya. Nah, silakan kalau sudah selesai, saya akan lihatkan hasilnya. Nah ini ya. Nah ini untuk pemahaman aja, Bapak Ibu, stok adalah bagian C, akumulasi adalah B, flow adalah D, dan pensim adalah A. Kita lanjutkan. Nah, coba ya, analogi dunia nyata. Jika berat badan adalah sebuah stok, apa saja variabel yang bertindak sebagai inflow dan outflow? Bagaimana cara kita menurunkan nilai stok tersebut? Silakan Bapak Ibu siapkan catatan ya. Nanti saya akan tunjukkan untuk berpikir saja. Kira-kira variabel apa saja untuk inflow dan outflow dan bagaimana menurunkan nilai stok tersebut. Saya akan waktu 30 detik untuk mencatat. Oke. Nah ini ya. Ini saya kasih tanda. Ada yang namanya inflow-nya adalah kalori dari makanan dan minuman. Itu ya inflow-nya atau masuk ke badan kita. Outflow-nya adalah kalori yang terbakar melalui metabolisme dan olahraga. Untuk menurunkan stok atau berat badan harus lebih besar, outflow-nya harus lebih besar daripada inflow dalam jangka waktu tertentu. Nah itu ya untuk analogi saja. Oke, siap mencoba. Sekarang giliran Anda untuk mencoba. Kita akan coba buka pensil dan cobalah buat diagram potensial nomor sederhana. Silakan nanti saya sematkan di deskripsi ya untuk latihannya. Oke, kita buka dulu filenya. Kita akan latihan membuat ini. Nah ya, kita akan latihan membuat angka apa ya namanya ini tuh, angka melanjutkan ke tingkat SMA ya, dari SMP ke SMA. Mana yang dinamakan stok dan mana yang dinamakan flow dan apa saja variabel yang mendukungnya. Kita akan mulai dan saya nanti akan memberikan teman-teman studi kasus di sini. Nanti akan ada studi kasus yang nanti akan saya berikan. Nah ini ya studi kasusnya. Nah ini nanti apa saja variabel stok dan apa saja variabel flow ya. Nah kita akan mulai dulu. Kita siapkan dulu variabel stoknya. Bapak Ibu bisa coba ini ya. Kita akan mulai. Nanti bentuknya seperti ini ya, atau bebas pun nggak apa-apa, nanti silakan Bapak Ibu ya. Kita akan mulai file new model, lalu kita oke-kan saja. Nah, kita akan ada kanvas baru.
kita akan mulai stoknya. Stoknya ada 3, siswa SMP lulus, ada siswa SMA, ya, dan juga ada siswa tidak melanjutkan. Ini namanya stok. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai stok ini dengan variabel stok tool ya, atau level. Klik. Saya akan simpan di sebelah sini. Di sini aja. Nah, namanya siswa SMP lulus. Enter. Oke. Terus selanjutnya siswa SMA. Saya klik di sini. Siswa SMA. Enter. Selanjutnya lagi ada siswa tidak melanjutkan. Saya ini. Jadi saya tulis di mana ya? Siswa tidak melanjutkan. Oke, ini stoknya sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat flow. Flow-nya ada berapa? Flow-nya ada lulusan, melanjutkan ke SMA, tidak melanjutkan, lulus SMA. Kita akan mulai flow pertama. Flow pertama adalah, ingat flow itu ada 2, inflow dan outflow. Yang pertama ada yang namanya inflow. Inflow-nya yaitu siswa SMP lulus. Jadi sebelum siswa lulus ada siswa SMP lulus. Kita ini maksudnya lulusan SMP baru ya. Sorry. Kita blok aja ini inflow-nya dari mana ke mana. Cloud ke siswa lulus. Jadi kita pilihnya adalah flow dari cloud di sini ke SMP lulus. Sini nanti ada variabel minta, kita paste lulus SMP baru. Lulusan SMP baru, ini plotnya kita gedein. Oke, flow berikutnya adalah melanjutkan SMA. Melanjutkan SMA itu dari siswa SMP lulus ke SMA, berarti dari gabungan dari siswa ini ke SMA ini, berarti di antara ini ya. Kita klik di sini, lalu arahkan ke siswa SMA, klik, lalu kita pasti di sini selanjutnya. Nah, oke, ini flow-nya siswa sampai lulus, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke yang tidak melanjutkan, yaitu dari siswa SMP lulus ke tidak melanjutkan. Dengan flow-nya adalah tidak melanjutkan pendidikan. Jadi dari sini kita klik ke sini, klik di sini, saya tekan shift, klik supaya dia ke bawah, lalu ke sini. Nah, jadi jadinya di sini. Nah, saya akan pindahkan ya supaya dia enggak di sini. Oke, berikutnya lulus SMA itu adalah dari siswa SMA ke cloud, berarti dari sini ke sini. Sorry, ini flow, klik dari sini ke sini. Kita paste lulus SMA. Oke, nah stop dan flow-nya sudah terisi. Oke, stop dan flow-nya sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan yang namanya auxiliary variable, adalah variabel-variabel pendukung. Variabel-variabel pendukung ini biasa kita temuinya di CLD ya. Nah, CLD ini untuk mendukung stop and flow tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjut ke auxiliary variable. Nah, kita akan masukkan nih ya variabel-variabel ini di tadi. Oke, jumlah lulusan SMP per tahun. Kita klik, copy, kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan sini, kita masukkan variabel itu, simpan dulu di sini aja ya.
Terus ini paste. Nah, juga saya ke tahun. Oh, tahunnya ada. Nah, berikutnya adalah presentasi yang melanjutkan. Jadi, nah, terus lagi faktor ekonomi. Lalu ada ketersediaan SDM. Terus ada kualitas pendidikan SMA. Kemudian terus ada minat pasar kerja. Kemudian terus ada tingkat kelulusan, tingkat lulusan SMA. Lalu ada juga durasi pendidikan. Oke, nah sudah ya. Nah, kita akan buat hubungannya. Oke, kita akan buat jumlah lulusan per tahun akan mulai lulusan SMP baru. Nah sebelum masuk ke sana kita akan ini cek dulu ya. Alurnya kayak gimana? Berarti jumlah lulusan sebelah sini. Ini berarti geser-geser. Oke, jumlah lulusan taruh sini. Oke, terus faktor ekonomi ditaruh di sini. Faktor ekonomi, terus ketersediaan SMA. Taruh di sini. Terus kualitas pendidikan ditaruh di sini. Terus minat pasar kerja taruh di sini. Oke, berikutnya persentase melanjutkan ditaruh tengah-tengah. Berikutnya tingkat lulusan SMA kita taruh sini. Durasi pendidikan ada tidak? Oh, durasi pendidikan ternyata tidak ada. Oke, sekarang kita akan gabungkan semuanya. Jumlah lulusan SMP tahun akan mewakili lulusan SMP. Nah ini sama seperti causal law diagram ya. Tinggal Bapak Ibu menggunakan raw. Berarti kayak gini nih. Nah, caranya gimana? Jumlah lulusan per tahun akan mewakili lulusan SMP baru. Nah, kita klik ini akan mempengaruhi lulusan SMP baru. Jadi kliknya ke sininya ya. Klik ini, saya akan lewat sini aja. Ke sini. Nah, gitu ya. Ke sini. Oke, berikutnya dari siswa SMP lulus ke melanjutkan SMP. Siswa SMP lulus, mana siswa SMP lulus. Nah, ini ke melanjutkan ke SMA. Ini ke sini. Oke, siswa baru lulus. Ya, ini kecilan ya. Tapi gedein aja. Berikutnya persentase melanjutkan. Persentase ke sini, ke sini. Oke. Berikutnya siswa SMP lulus akan memperoleh tidak melanjutkan. Tapi ya ini ke sini, ke sini. Oke. Terus persentase ke tidak melanjutkan. Sorry. Ke sini tadi ke sini. Tidak melanjutkan pendidikan. Nah ini tidak melanjutkan. Sorry. Siswa ini ke sini ke
Terus dari sini ke sini dan tidak lanjut. Jadi siswa lulus peserta pendidikan akan melalui tidak melanjutkan. Oke, udah ya. Hmm, ini tidak. Berikutnya adalah faktor ekonomi ke persentase melanjutkan. Faktor ekonomi ke berikutnya ketersediaan ke ketersediaan ke berikutnya kualitas pendidikan ke persentase kualitas pendidikan ke persentase berikutnya minat pasar ke minat pasar ke oke udah ya. Berikutnya adalah siswa SMA ke lulus SMA. Berarti siswa SMA ke lulus SMA. Terus lulusnya adalah tingkat tulisan lulus. Ini durasi kan tidak ada. Nah, oke sudah ya. Berarti kita sudah membuat diagramnya. Nah, ini. Oke, sudah membuat. Selanjutnya kita akan tampilkan lagi yaitu untuk membuat angkanya atau kuantitatifnya. Nah, oke. Kita memerlukan parameter waktunya ya. Ini Bapak Ibu, nanti data-data ini tuh seharusnya didapatkan di tempat kita penelitiannya, ya. Tempat kita penelitiannya. Oke. Parameter waktu di sini time step ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari model gitu ya, model ke setting, model ke oh sorry belum bisa. Nah, set dulu. Kita akan coba seperti ini ya. Kita klik model setting. Nah ini unit per time itu adalah tahun. Berarti kita pilihnya di sini. Pilihnya adalah year. Nah, initial time-nya kita mulai dari 2020. Final time-nya yaitu 2030. Kalau kita save. Oke. Berikutnya kita akan mulai dengan initial value untuk stok ini. Initial value-nya siswa SMP 0, unitnya orang. Ya, gimana cara membuat initial value? Kita klik dulu ke equation tool. Klik equation tool. Kalau semuanya, sorry, okay. Kita klik ini. Nah, kalau semuanya hitam, ini ada yang hitam semua, ini berarti semuanya sudah terhubung. Nah, kita akan mulai di siswa SMP lulus. Siswa SMP lulus kita klik. Nah, di sini nilai awalnya ya initial value ini initial value gitu kan. Initial value-nya kita mulai nilai awalnya 0. Nilai awalnya 0 dengan unitnya di sini orang. Orang. Oke, orang. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah terisi dia akan putih. Di stok dulu ya. Siswa SMA. Nilai awalnya nah ini nanti Bapak Ibu bisa jadi siswa SMP lulus berapa ya? Yang untuk nanti. Di sini saya tuliskan 30.000 siswa SMA. Ya. Siswa SMA itu 30.000.
Klik di sini 30.000, di sini orang. Kita oke. Dan siswa SMA selalu, oh sorry ada kesalahan. Oh iya benar. Ini kan stok ya. Ini stok. Ya stok. Oke. Berikutnya stok berikutnya adalah yang siswa tidak melanjutkan. Kita klik di sini 0, di sini orang. Diokekan. Nah, dan berarti untuk untuk stok sudah. Kita lanjut. Berikutnya kita akan coba untuk persamaan Australia. Nah, kita akan coba ya. Jumlah lulusan SMP per tahun adalah di sini unitnya orang per tahun dan nilainya adalah 10.000 lulusan SMP per tahun. Oke. Ini Bapak Ibu silakan ambil datanya di pengumpulan data Bapak Ibu dapat dari penelitian ya. Kita cek jumlah lulusan SMP per tahun ini nilainya adalah orang per tahun 10.000. Klik nilainya adalah 10.000. 10.000 ini unitnya orang per tahun. Orang per tahun. Oke. Berikutnya durasi pendidikan tadi nggak dipakai. Tingkat kelulusan per tahun 0,95. Ini juga sama dapat datanya dari tingkat kelulusan SMA berapa persen ya. Oke, kita ambil tingkat kelulusan SMA, kita kasih 0,95, nilainya adalah per tahun. Per tahun. Klik OK. Dan ingat ya, kalau tandanya ini kayak gini berarti sudah oke, tidak ada error. Berikutnya, faktor ekonomi keluarga itu 7% atau 0,7. Ini juga dari data Bapak Ibu kalau didapat ya. 0,7 faktor ekonomi 0,7 dengan nilai di sininya adalah per tahun. Per tahun. Kita okekan saja. Ketersediaan SMA 0,8 per tahun. 0,8 ininya per tahun. Kualitas 0,75 ininya per tahun. Oke, berikutnya adalah minat pasar kerja 0,6 per tahun. Kita klik OK. Selanjutnya lagi persentase ya, persentase melanjutkan. Oke, persentase melanjutkan itu adalah per tahun. Nah, ini berarti harus pakai rumus ya. Faktor ekonomi dikali 0,3. Faktor ekonomi dikali 0,3 tutup, terus tambah, buka lagi, ketersediaan SMA dikali 0,3 tambah, terus kualitas pendidikan dulu ya. Kali kualitas 0,2 tambah. Oke, ini perhitungan ini dapatnya dari ini ya. Dari hasil ini 0,3, 0,3, 0,2 atau Bapak Ibu dari sumber Bapak Ibu ya. Terus kualitas pendidikan plus
1 kurang nilai pasar dikali 0,3. Oke, ini pertama. Oke, ya tuh. Berikutnya, oke, kita persamaan untuk flow-nya. Tadi untuk variabelnya, kalau flow-nya. Lulusan SMP orang per tahun. Lulusan SMP ini orang per tahun. Orang per tahun. Itu nilainya adalah jumlah lulusan SMP per tahun. Jumlah lulusan. Oh iya, klik. Oke, nah ini ya jumlah lulusan. Berikutnya melanjutkan ke SMA. Melanjutkan ke SMA. Nah ini klik. Nah, nilainya adalah orang per tahun. Orang per tahun. Nilainya adalah dikalikan siswa SMP lulus dikali persentase melanjutkan. Ya. Oke. Berikutnya tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan. Di sini ini adalah orang per tahun. Orang per tahun. Lalu siswa SMP dikali dalam kurung 1 kurang persentase melanjutkan. Oke. Nah, berikutnya lulus SMA itu berapa tahun? Di sini adalah Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk kita membuat stock and flow ya, dengan menggabungkan antara. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada causal diagramnya tidak? Nah, bisa Bapak Ibu cek ya. Nah, setelah kita membuat equation, kita cek ya dengan simulasi, cek run simulation ini, kita klik, nah, lalu kita tekan yes. Kalau ada gagal pasti ada tampilan. Nah ini berarti sudah selesai. Nah ini sudah tampil, berarti ini sudah selesai. Kita close lagi. Nah bisa ya. Nah selanjutnya kalau kita mau bikin tampilannya ya. Nah di sini sudah tampil untuk lulusan SMA. Ya, lulusan SMA. Lulusan SMA. Jadi berapa nih? Yang kita lihat adalah siswa SMP lulus. Siswa SMP lulus yang kita lihat di sini adalah siswa SMP lulus. Kita klik di sini lalu kita yes, atau kita klik simulasinya, inilah single simulation. Lalu kita tampilkan ke graf ya. Nah ini siswa SMP lulus. Dengan klik seperti ini berarti setiap tahun dari 2020 sampai 2030 itu akan meningkat siswa lulus. Ini 5.000 orang, 10.000 sampai 2030. Tadi kan per ininya 10.000 ya per tahun. Nah, ini yang namanya kita untuk menampilkan hasil dari stock and flow. Stock and flow itu adalah penggunaan secara kuantitatif gabungan antara CLD dengan stock and flow. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Nanti jangan lupa dengan save-nya, tekan save ya, atau Bapak Ibu tinggal klik save as, lalu tinggal kasih nama ya. Lalu kita save hasilnya
seperti yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu mau print bisa cetak, nanti hasilnya seperti apa gitu ya, sesuaikan. eh, Ini bisa kita lanjutkan untuk tata cara menukar ini. Tapi untuk stock and flow, saya harapkan mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama untuk yang melakukan penelitian menggunakan pensil PLN. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau membuat Bapak Ibu tersinggung. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.